Coba Anda bayangkan, misalkan Anda suka bermain sepak bola, belum pernah berkompetisi sama sekali, kemudian diajak untuk bermain di Liga Champions atau di Liga Nasional. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, kurang maksimal mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu yang terjadi bagi kebanyakan anak-anak siswa-siswa Indonesia ketika mengikuti Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional. Oke, gimana cara mengatasinya? Simak terus video ini. Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di channel Tutor Sains. Nah, di video kali ini saya akan membahas sesuai permintaan beberapa siswa atau beberapa subscriber terkait bagaimana persiapan menghadapi Olimpiade Sains Nasional ataupun sekarang disebut kompetisi sains nasional. Ya, bukan hanya bidang fisika, tapi bisa juga tips yang akan saya sampaikan ini berlaku untuk 8 bidang lainnya, bukan hanya fisika ya. Jadi untuk matematika, astronomi, kebumian, kimia, dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman selama saya melatih siswa-siswa, baik bidang fisika, kebumian, maupun astronomi, ketika mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Nah, apa yang akan saya sampaikan saat ini kurang lebih seperti apa yang telah saya lakukan, kemudian apa yang telah saya pelajari, saya melihat bahwa inilah hal-hal yang penting yang dibutuhkan siswa agar persiapannya maksimal. Namun sebelumnya sobat-sobat, jika sobat-sobat belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi mengenai Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Ya. Nah, langsung saja kita masuk ke tips yang pertama. Nah, tips yang pertama, kuasai matematika. Kuasai matematika ini bukan hanya untuk yang mau mengikuti KSN Matematika, tapi untuk 8 bidang lainnya juga, termasuk fisika, kebumian, ya, geografi, biologi, dan bidang-bidang lainnya juga. Nah, kenapa matematika? Karena begini, kebanyakan soal-soal di KSN itu bukan semata-mata soal yang kalau kita menghafal rumus, atau kita misalkan mengingat suatu persamaan, atau misalkan kita mengingat prasyarat-prasyarat, misalkan di soal teori, tapi lebih banyak di analitik. Kebanyakan soal analitik itu basicnya adalah matematika. Jadi dengan kita menguasai matematika, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan, misalnya saya beri contoh ya, untuk soal KSN fisika, kan di tahun 2018 namanya masih OSN, itu soal dimensi, bahkan siswa-siswa yang tidak mempersiapkan diri untuk KSN ataupun OSN fisika itu bisa menjawab asalkan logikanya baik. Dengan melihat persamaannya, ya, dengan melihat satuannya, dia bisa menganalisa kira-kira ini dimensinya seperti apa. Atau kalau misalkan bisa lihat di soal KSN 2019 dan KSN OSN 2019 maupun KSN 2020, itu ada soal-soal yang menggunakan logika. Di soal OSN 2018 misalnya untuk bidang fisika, itu misalkan yang mobil ya, mobil kejar-kejaran, itu bisa kita analitik dengan menggunakan logika sederhana, asalkan kita mengingat persamaan gerak kinematika sederhana. Persamaan jarak, waktu, sama dengan kali kecepatan, itu dengan menggunakan logika matematika bisa kita selesaikan. Begitu juga di OSN 2020 ya, ketika waktu misalkan soal tentang yang anak ke sekolah, itu hanya dengan menggunakan logika. Persamaannya hanya satu yang digunakan, tapi lebih banyak menggunakan logika matematika. Bahkan, sobat-sobat sekalian, itu di soal kebumian, banyak soal yang menggunakan logika matematika. Itu kalau misalkan sobat-sobat lihat di soal tingkat provinsi maupun tingkat nasional, itu kebanyakan misalkan untuk kebumian, itu lebih dominan dengan soal hitung-hitungan. Hitung-hitungan seperti apa? Ingat ya, kebumian tidak ada pelajaran spesifiknya di sekolah. Jadi, kalau misalkan keluar soal, itu cenderung pengembangan dari apa yang kita pelajari di sekolah. Dia kadang-kadang diperumit hanya dengan kondisi matematisnya. Jadi, baiknya kita menguasai matematika. Ya, paling minimal matematika yang ada di sekolah. Aljabar, trigonometri, dipastikan itu akan sangat-sangat berguna bagi sobat-sobat maupun adik-adik sekalian dalam mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Sains Nasional. Kemudian, tips yang kedua, KSN, OSN, ini beda dengan ujian sekolah atau ujian nasional misalnya, kalau masih ada ya. Tapi kalau tahun kemarin kan sudah ditiadakan. Apa bedanya? Bedanya di cara belajarnya. Banyak kali misalkan banyak siswa-siswa berprestasi di sekolah karena misalkan nilai ujian ulangan hariannya baik ya, maupun ujian sekolahnya baik. Ketika misalkan mempersiapkan diri mengikuti kompetisi sains nasional, akhirnya pola belajarnya ikutan. Mungkin bukan gaya belajarnya ya, sama-sama buka buku, tapi mindsetnya.
Jadi kalau misalkan mengikuti ujian nasional, kita bisa pola pikirnya kebanyakan, ini kebanyakan ya, walaupun tidak semua, ya siswa-siswa itu melihat ya, dengan cara mengingat semua persamaan, misalnya kalau untuk fisika dan kimia, atau matematika mengingat persamaan-persamaan dasar yang mau dikembangkan. Sedangkan di KSN yang dibutuhkan itu adalah kemampuan kita mengembangkan apa yang telah kita pelajari. Ini suatu hal yang sering terjadi ya. Banyak siswa, misalkan dia mempersiapkan diri, ini contohnya untuk OSN Fisika, KSN Fisika, ketika misalkan dia ikut OSN maupun KSN, apa yang terjadi? Yang dia lihat adalah soalnya seakan-akan berbeda sekali dengan apa yang pernah dia pelajari di sekolah. Bentuknya beda, tapi sebenarnya prinsip kerjanya, cara pengerjaannya, dasar fisikanya, konsep fisikanya adalah sama. Tapi karena dia terbiasa dengan pola belajar di sekolah adalah ingat rumus, kemudian identifikasi apa yang diketahui, kemudian mulai meramu kira-kira yang mau dikerjakan seperti apa. Sedangkan di KSN adalah kompetisi ini melatih kita untuk mengidentifikasi. Jadi semua persamaan, semua pengetahuan yang sudah kita dapatkan di sekolah, diasumsikan itu sudah kita kuasai, sehingga kita tinggal mengembangkan. Bagaimana cara mengatasinya? Pastikan adik-adik maupun sobat-sobat sekalian persiapkan dengan materi yang tepat. Paling minimal itu berlatihlah dengan soal-soal KSN ataupun OSN tahun sebelumnya. Walaupun mungkin dia peluangnya untuk berulang itu sangat-sangat kecil, tapi setidaknya kita membiasakan diri dengan mengingat langkah-langkah pengerjaannya dan bentuk soalnya. Perbanyak soal yang dikerjakan. Di channel Tutor Sains itu ada soal-soal yang sudah saya sajikan, ya, bisa lihat link di atas ini. Soal-soal itu saya kembangkan dengan menggunakan matematika yang sederhana, sebisa mungkin menghindari kalkulus yang rumit, dengan tujuan supaya misalkan adik-adik siswa bisa memahami cara pengerjaannya step by step, kemudian mengerti alur pengerjaannya apa yang mau dikerjakan. Nah, silakan dipelajari, semoga bisa bermanfaat untuk video-video tersebut ya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah asah mental. Nah, kenapa mental? Ingat ya, ini kompetisi. Kalau dulu namanya olimpiade, tujuannya adalah mencari yang terbaik. Mencari siapa kira-kira siswa yang berbakat, yang bisa mewakili suatu kota atau provinsi, bahkan menjadi peserta tingkat internasional, jadi anggota timnas ya. Ketika mencari yang terbaik, berarti otomatis ada namanya seleksi. Nah, itulah kenapa adik-adik mengikuti tahapan tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Di dalam setiap kompetisi, pasti adanya namanya persaingan. Persaingan di sini, ini bukan cuma sekedar persaingan untuk mengerjakan soal. Tapi, salah satu yang paling penting adalah mental. Ya, bahkan di beberapa daerah, itu sampai ada pelatih khusus mental. Kenapa mental? Bayangkan ya, kalau misalkan untuk pertandingan, kalau mental kita drop, kita pengerjaannya kurang maksimal. Bahkan ada yang sampai sudah tidak bisa mengingat apa yang telah dia pelajari. Tapi kalau mental lagi baik, itu performanya full. Dia bisa mengerjakan apa yang telah dia pelajari. Mengingat persoalan mental ini cukup kompleks ya. Bahkan misalkan ada yang sampai misalkan ikut pelatih pengembangan kepribadian. Bisa saja ya, adik-adik juga baca buku pengembangan kepribadian atau latihan mental. Ada siswa yang memang bawaannya mentalnya sudah baik. Dia dalam kondisi misalkan bayangkan ya dalam ruangan misalnya, karena KSN ini misalkan diikuti anak-anak dalam misalkan periode, kalau dia di SMA dia bisa ikuti kelas 10, kelas 11, bahkan ada yang dari kelas 9 ya untuk bidang-bidang tertentu. Jadi dia ada yang sudah ikutan beberapa kali, biasanya mentalnya lebih baik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada siswa yang baru sekali ikut tapi mentalnya baik. Nah, dia bisa menghadapi tekanan. Wah, ini bisa ibarat kalau kita bermain sepak bola, kita klub mediocre, ya. Kemudian di sini ada klub-klub yang dijagokan untuk bertanding. Tapi karena mental kita baik, maka kita bisa memberikan performa yang terbaik. Satu tips ya untuk melatih mental yang paling sederhana adalah latihlah diri Anda, para siswa-siswa, untuk mengikuti KSN dengan kondisi seril mungkin. Cara sederhananya adalah cobalah sering latihan soal KSN dengan membuat kondisinya sepersis mungkin dengan KSN. Nah, kalaupun misalkan karena ini ada kondisi pandemi, jadi kita misalkan tidak bisa kumpul-kumpul, nah, kemungkinan juga misalkan KSN dilakukan dalam via online, lakukanlah itu dalam durasi yang sama.
Kalau misalkan ada soal-soal yang belum misalkan kita kerjakan sebelumnya, cobalah latihan untuk mengerjakan itu tanpa ada gangguan. Misalnya kalau di rumah kan kita sering misalkan mengerjakan soal kemudian bisa istirahat sebentar. Nah, cobalah misalnya kerjakan. Misalkan kalau fisika ada matus 3 jam, kita fokus kerjakan 6 soal. Kalau misalkan kita merasa lelah, ya, nah kurang lebih seperti itulah kondisi yang kita alami pada saat mengikuti KSN tingkat kota. Dengan kita melatih diri, maka kita membiasakan diri. Nah, biasanya dengan kita terbiasa, mental kita akan makin baik juga. Coba lihat ya, kalau kita sering datang ke tempat yang sering kita kunjungi, biasanya kita jadi lebih nyaman. Tapi kedatang ke suatu tempat yang baru, biasanya kurang nyaman. Nah, itu biasanya pengaruhnya ke kenyamanan dan pengaruh ke mental juga. Jadi dengan kita membiasakan diri, maka akan semakin baik. Bahkan membuat performa kita makin baik. Kemudian, ini kita ke langkah yang selanjutnya. Nah, ini termasuk langkah yang paling penting. Apa itu? Konsisten. Nah, kalau misalkan ini mungkin katanya sederhana, sering adik-adik atau sobat-sobat dengar, tapi kalau misalkan adik-adik atau sobat-sobat sering mengikuti pelatihan pengembangan kepribadian, atau misalkan mengejar impian, banyak ya, sekarang banyak seminar-seminar ataupun buku-buku yang mengajarkan bagaimana cara kita untuk meraih target, meraih impian, dan semuanya. Nah, kurang lebih intinya, salah satu faktor yang menentukan adalah konsisten. Nah, kenapa konsisten? Ini sering terjadi, bukan hanya di KSN, tapi bagi yang misalkan tekun dan mau melakukannya rutin sesuai dengan apa yang menjadi target awalnya, maka biasanya dia bisa meraih hasil yang terbaik. Sudah banyak kasus, bahkan dalam 8 tahun saya melatih, itu ada sekian siswa telah membuktikan diri walaupun mungkin tidak unggul pada awalnya, tapi bukti dari ketekunannya dia bisa menginjakkan diri ke tingkat nasional bahkan berprestasi. Konsisten itu kita melakukan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi pola pikir kita, dan itu hasilnya luar biasa dibanding hanya bersandarkan kepada kemampuan awal kita. Coba adik-adik lakukan konsisten, buat jadwal rutin, tekuni apa yang misalkan adik-adik lakukan, maka niscaya hasilnya akan jauh-jauh lebih baik, ya. Bagaimana caranya? Mungkin bisa sampaikan ke orang tua. Nah, biasanya kalau motivasi diri itu kadangkala kita terhambat dengan kemauan diri sendiri. Cobalah ramu bagaimana caranya sampai kita konsisten. Apalagi kalau misalkan belajar di rumah, ya, godaannya banyak. Mau santai, mau tidur-tiduran, main game. Tapi kalau misalkan adik-adik misalkan fokus, ya, kemudian mau konsisten, maka hasilnya akan semakin baik. Kalau tidak percaya, coba buktikan. Kemudian ini langkah penutup. Sebagai orang beriman, tentunya kita harus menyandarkan semuanya kepada Tuhan. Ya, Dia yang berikan kesempatan buat kita mengikuti KSN, maka patutlah kita untuk terus mengucap syukur dalam doa. Serahkan semuanya ke Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan bagian kita yang terbaik. Oke? Nah, kurang lebih itulah tips-tips ya yang bisa saya bagikan berdasarkan pengalaman melatih siswa-siswa mengikuti Olimpiade Sains Nasional maupun kompetisi sains nasional selama 8 tahun ini. Semoga bisa bermanfaat, membantu adik-adik sekalian, sobat-sobat sekalian dalam mempersiapkan diri mengikuti kompetisi sains nasional, baik bidang fisika maupun bidang-bidang yang lain. Semoga bisa bermanfaat, dan jika berkenan silakan subscribe dan tekan tombol lonceng buat sobat-sobat yang belum subscribe, agar sobat-sobat tidak ketinggalan informasi yang bisa bermanfaat buat sobat-sobat sekalian. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, dan bye-bye.